Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, yuk kita belajar bersama Bu Yanti. Kita belajar hukum perdata. Kali ini serinya adalah tentang hukum perikatan. Ibu nggak sendiri hari ini, ditemani oleh Vira, ya, mahasiswa Fakultas Hukum tingkat atas nih, mudahan ya, lagi bikin tugas akhir. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai perikatan ya, perikatan untuk melaksanakan prestasi gitu ya. Ini kita ngobrol-ngobrol aja ya Vira ya. Iya, Ibu. Kelihatannya Vira tadi sudah ada yang ingin ditanyakan tentang perikatan ya. Monggo Vira. Jadi saya tuh masih bingung Bu tentang perikatan, prestasi, dan non-prestasi. Itu kan antara perikatan, prestasi, dan non-prestasi bahasanya hampir sama ya Bu. Itu kira-kira perbedaannya apa ya Bu dari masing-masing perikatan, prestasi, dan non-prestasi tersebut Bu? Oke, jadi perikatan, prestasi, dan non-prestasi ya. Memang kalau kita bicara perikatan pasti kita akan bicara tentang prestasi, juga tentang one prestasi ya. Oke Ibu, mulai dengan kita kalau belajar perikatan itu kita harus buka buku ketiga ya, buku ketiga KUH Perdata atau BW. Di situ di KUH Perdata disebut juga dengan Verbintennissen Recht atau Overeenkomst. Ini ada tokoh-tokoh yang punya pendapat yang beda ya, tapi secara umum artinya sama ya. Nah, pengertian perikatan itu sendiri bisa dilihat di pasal 1233. Ingat ya Vira ya, jadi di 1233, jadi kalau kita tadi ada Verbintennissen, maka Verbintennis itu sendiri itu dari bahasa Belanda. Dari bahasa Belanda yang terjemahannya itu adalah perikatan. Nah, pengertian perikatan itu sendiri adalah suatu hubungan hukum ya antara dua orang atau dua pihak yang berdasarkan salah satu pihak itu punya wewenang atau hak ya untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain juga diharuskan atau punya kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut ya. Jadi perikatan itu menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak. Tadi Ibu mengatakan perikatan itu hubungan hukum antara dua pihak, dua orang atau pihak, karena ini berkaitan dengan sumber subjek hukum ya, subjek hukum. Ingat ya, subjek hukum itu kan ada orang, ada badan hukum ya. Maka pihak-pihak di dalam perikatan itu bisa orang dengan orang, bisa juga orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum ya. Kalau di 1233 KUH Perdata itu menjelaskan perikatan itu lahir karena adanya suatu persetujuan atau karena adanya undang-undang. Nah, ini yang persetujuan itu yang disebut dengan Overeenkomst bahasa Belandanya. Jadi ada ahli hukum perdata kita, ada Prof. Subekti, ada profesor yang lain ya yang senior sekali mengenai hukum perdata ini. Ada yang mengatakan perikatan itu ya Verbintennis ya, tapi ada yang bilang ya persetujuan itu adalah perikatan. Jadi tapi intinya adalah sama ya. Sekarang mengenai prestasi itu kalau kita lihat merujuk pada pasal 1233 tadi yang mengenai definisinya, ada suatu persetujuan ya, kemudian pengertian secara umumnya bahwa adanya hubungan hukum, maka prestasi itu sendiri adalah kewajiban. Tadi kan para pihak itu ya punya hak dan kewajiban ya. Nah, maka di dalam prestasi ini itu menegaskan bahwa prestasi itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi debitur untuk menegakkan hak kreditur. Jadi kewajiban itu harus dilaksanakan oleh debitur ya. Ini di pasal 1234 ya, bisa juga dibaca bahwa setiap perikatan itu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Itulah sebetulnya hakikatnya prestasi. Jadi prestasi itu ada 3 macam kalau menurut hukum perdata ya, terutama di pasal 1234 itu ya. Ini pasalnya cantik ya nomornya, urut 1, 2, 3, 4. Jadi pasti teman-teman akan ingat ini tentang pasal ini.
ya. Jadi prestasi itu 1, 2, 3, 4. Isinya adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Memberi, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu ini adalah juga termasuk wujud dari prestasi. Jadi kalau kita punya janji untuk memberikan sesuatu, ya, misalnya seperti ya jual beli ya, atau kalau kita naik kendaraan umum ya, naik kendaraan umum, maka kita sebagai penumpang kan harus bayar, ya, kita memberikan sesuatu, ya, uang itu tadi ongkosnya ya, ongkos untuk perjalanan. Atau kalau di kantin, Vira ke kantin mau beli makan ya, mau beli makan itu kan juga perikatan ya, perikatan jual beli ya, kita Vira beli makan, maka Vira sebagai pembeli harus membayar harga sejumlah harga yang sudah ditetapkan oleh si penjual ya. Misalnya piringnya 10.000 ya harus dibayar 10.000. Nah, apa kemudian kewajiban daripada pihak yang lain, yaitu si penjual yang menyerahkan makanannya tadi yang sudah dipesan sama Vira ya. Kemudian juga melakukan sesuatu, misalnya di dalam perjanjiannya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu ya, misalnya perjanjian kerja seperti ya, perikatan pekerjaan, maka si pemberi kerja harus memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga si tenaga kerja tadi ya harus melakukan pekerjaan yang sudah mereka sepakati ya, yang sudah disepakati, itu melakukan sesuatu contohnya ya, sederhana. Kemudian tidak melakukan sesuatu, jadi ada kalanya pihak-pihak itu melakukan perikatan untuk tidak melakukan sesuatu. Mungkin kalau sesuatu itu dilakukan justru akan membahayakan kedua pihak itu ya. Oke. Itu maksudnya gimana ya Bu? Yang tidak melakukan sesuatu. Oke. Contohnya misalnya dalam perjanjian sewa menyewa ya, ada perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa dikatakan di situ sewa menyewanya misalnya gedung lantai 3 gitu ya, gedung lantai 3. Nah, di lantai 3 itu tersimpan alat-alat untuk apa ya? Seperti listrik gitu ya, mungkin sentralnya listrik dan lain sebagainya. Di situ maka dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa gedung tadi, tolong jangan lantai 3 itu tidak boleh diletakkan di situ barang-barang yang mudah terbakar karena akan membahayakan, gitu ya. Tetapi ternyata oleh si penyewa dia tidak menghiraukan itu, ya. Ditaruhlah di situ justru dijadikan pantry misalnya, ya, dijadikan pantry, itu ada kompor ya, ada gas, tabung gas ya. Jadi resikonya adalah kebakaran kan, karena kalau paling enggak tuh terjadi korslet listrik ya, itu kan akan berbahaya. Nah, padahal di perjanjiannya sudah dikatakan tidak melakukan sesuatu tadi, tidak melakukan meletakkan barang-barang yang ada di lantai 3 karena barang-barang yang mudah terbakar ya, barang-barang yang bisa menyulut api dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu. Oke. Ibu. Oke, tanggung jawab untuk menyelesaikan prestasi itu debitur harus disertai dengan aset yang harus dijaminkan. Oke, nanti kita kasih contoh yang lain. Seperti sekarang tentang wan prestasi ya. Iya, ya, wan prestasi itu istilah yang asalnya juga dari bahasa Belanda. Intinya wan prestasi itu ada pihak yang melakukan ingkar janji. Tadi kan perjanjian dibuat oleh para pihak ya, dua pihak ini punya hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian bagaimana kalau salah satunya ingkar terhadap isi perjanjiannya? Ya, tadi contohnya tadi tidak melakukan sesuatu, ternyata dia malah lakukan. Berarti dia sudah ingkar. Maka itu disebut dengan wan prestasi. Ini dalam bahasa Belanda wan prestasi itu mengacu pada sebetulnya intinya adalah wan prestasi itu ingkar janji tadi ya, atau kegagalan seseorang untuk menepati tujuan dari suatu perjanjiannya ya. Jadi tadi misalnya sewa menyewa, dia harus bayar sewanya setiap tahun misalnya, tapi dia nggak bayar sampai 3 tahun gitu ya, itu maka disebut dengan wan prestasi. Nah, di dalam hukum wan prestasi itu berarti kegagalan
gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tadi. Ya, di dalam KUH Perdata sendiri diatur mengenai apa sih klausul wan prestasi itu, klausul atau alasan-alasan terjadinya wan prestasi. Oke, sampai di situ? Paham? Paham Bu. Kemudian saya mau nanya lagi sih Bu, kalau dua sumber perikatan itu apa aja ya Bu? Oke, ada sumber-sumber perikatan ya. Ini tadi sudah ya tentang pasal 1233. Nah, dua sumber perikatan itu bisa terjadi karena adanya perjanjian, ya, kontrak perjanjian, kontrak atau kontrak tertulis ya, perjanjian ataupun kontrak tidak tertulis. Kemudian juga undang-undang. Jadi perikatan itu bisa terjadi memang karena di undang-undang tuh diatur mengenai itu ya. Tapi ada yang lahir karena adanya perjanjian. Nah, perjanjian itu sebagai sumber perikatan berdasarkan bentuknya itu dapat berupa perjanjian tertulis atau perjanjian yang tidak tertulis. Jadi ya misalnya jual beli tadi di kantin kan nggak usah pakai tertulis, kelamaan nanti keburu lapar. Ya, Betul, maka Bu. seperti itu tidak tertulis. Tapi kalau yang tertulis biasanya punya nilai ekonominya yang cukup lumayan ya, cukup tinggi sehingga perlu dibuat perjanjian secara tertulis ya. Dan itu manfaatnya juga kalau secara tertulis nanti kalau terjadi wan prestasi tadi sengketa ya para pihaknya, maka mudah untuk pembuktiannya ya dibandingkan dengan perjanjian yang tidak tertulis. Nah, yang bersumber dari undang-undang ini adalah kalau kita lihat di pasal 1352 KUH Perdata. Jadi perikatan yang bersumber dari undang-undang itu dari atas undang-undang saja ya. Jadi memang undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai itu atau undang-undang karena perbuatan manusia. Jadi sebetulnya undang-undang karena perbuatan manusia itu ya perjanjian itu sendiri. Ya, seperti yang disampaikan di pasal 1338 ya tentang Pacta Sunt Servanda 1338 ayat 1 itu kan mengatakan bahwa kurang lebih kalimatnya para pihak yang membuat perjanjian ya perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang. Itulah yang dimaksud dengan undang-undang karena perbuatan manusia. Jadi sebetulnya perbuatannya apa ya membuat perjanjian itu sendiri di antara para pihak. Ya. Nah, kemudian berarti dapat saya simpulkan kalau perjanjian yang tertulis itu kekuatan hukumnya lebih kuat ya daripada perjanjian yang tidak tertulis. Ya, dalam hal pembuktiannya ketika terjadi sengketa ya, sama seperti akta notaris ya, akta otentik dengan akta di bawah tangan, bisa berlaku kedua-duanya sah ya secara hukum. Secara hukum karena kan perikatan itu sendiri atau perjanjian ya sumber dari perikatan salah satunya kan tadi perjanjiannya. Perjanjian itu kan dasarnya syarat sahnya kan ada di 1320 ya 1320 ada 4 ya syarat subjektif ada 2 yaitu sepakat dan cakap ya kemudian syarat objektif juga ada 2 hal tertentu jadi objeknya harus tertentu tadi Vira ke kantin objeknya jelas makanan gitu ya. Kemudian objek yang kedua adalah sesuatu hal yang halal, sebab yang halal. Jadi barangnya harus konkret tapi juga harus halal. Artinya halal itu adalah tidak bertentangan dengan undang-undang ya, kemudian juga tidak bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, itu yang disebut dengan halal. Karena kalau mau jual beli barangnya jelas tapi kalau dilarang oleh undang-undang maka itu nggak sah juga jadinya perjanjiannya ya jadi seperti itu. Oke Bu, lalu saya pengen nanya Bu, tadi kan Ibu di awal udah jelasin tentang prestasi, wan prestasi. Nah kalau misalkan contoh dari wan prestasi itu ada kasusnya gak ya Bu? Ada. Oke, tapi sebelum itu mungkin teman-teman perlu ingatkan juga ya kembali mengenai subjek hukum tadi ya. Subjek hukum itu kan ada orang, ada badan hukum gitu ya. Nah, mengenai hukum perikatan itu punya istilah sendiri ya. Disebut dengan para pihak dalam perikatan itu ada debitur, ada kreditur. Tadi kalau contohnya jual beli, si penjual itu adalah kreditur, yang harus membayar siapa? Itulah adalah debiturnya ya.
pihak yang punya kewajiban untuk melaksanakan prestasi itu disebut dengan debitur, ya. Sedangkan kreditur juga, kreditur pihak yang memiliki hak atas pemenuhan prestasi. Oke. Nah, prestasi itu sebagai objek perikatan ya, berupa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Kemudian macam-macam prestasi tadi ya, memberikan sesuatu ya, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya real loh. Ini karena berdasarkan putusan sebetulnya ya, ini putusan pengadilan mengenai ada kasus tentang perjanjian jual beli kios ya. Penggugatnya di sini adalah namanya Bapak Langsang, tergugatnya itu Ibu Dorce Deon. Salah. Dorce Doin. Namanya susah ya disebut. Ya. Nah, di dalam kasus ini sebetulnya kasus ini yang mengangkat kasus ini adalah teman-teman kita ya dari diskusi kelompok yang mengangkat tentang perjanjian jual beli kios ini. Nah, antara penggugat dan tergugat sebelumnya adalah sepakat ya untuk melaksanakan jual beli kios ya beserta isinya dengan nilai keseluruhannya itu 125 juta. Jadi harga lumayan kiosnya itu ya. Makanya ini perlu dibuat tertulis kan, sehingga ini bisa dimajukan ke pengadilan dan hasilnya pun nanti akan tepat ya, lebih bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihaknya ya. Nah, para pihak ini tadi, penggugat dan tergugat ini menandatangani surat perjanjian jual beli itu tanggal 21 April tahun 2015. Kemudian disahkan di hadapan notaris, bagus banget ini ya. Jadi perjanjiannya sudah tertulis, tapi ya Bu jadinya. Terus di hadapan notaris juga gitu ya. Jadi mereka itu ketika ada sengketa ini mereka bisa lebih pasti ya. Maka perjanjian telah sah berlaku sesuai dengan pasal 1338. 1338 itu tadi ya berlaku sebagaimana undang-undang ya. Jadi perjanjiannya. Dan ini tergugat, ini berjanji akan melakukan pembayaran. Jadi si pembeli, ini Ibu Dorce ini sudah janji ya akan melakukan pembayaran tahap 1 tanggal 22 April tahun 2015. Jumlahnya 100 juta. Ini sudah disepakati juga oleh si penggugat ya, oleh Bapak Langsang. Dan pembayaran tahap kedua nanti akan dilaksanakan 1 Mei tahun 2015. Sisanya ya, jadi 25 juta. Tapi setelah jatuh tempo ya ternyata tergugat ini Ibu Dorce-nya ini belum bisa melakukan pembayaran tahap 1 gitu ya, sehingga sampai dengan tanggal 21 November bayangin ya, dari tanggal 22 April janjinya selesai janjinya masih ditunggu sampai 21 November. Nah ini pasti ya si penggugat dalam hal ini Pak Langsang ini sudah melakukan mengingatkan ya somasi ya, mengingatkan gimana nih pembayarannya kok belum dilakukan ya seperti itu, atau melakukan tagihan-tagihan beberapa kali ya. Kemudian tapi tanggal 21 November itu Bu Dorce hanya membayar sebesar 27 juta ya. Kemudian dari total 125 itu sekian lama hanya dibayar 27 juta. Nah, tergugat si Bu Dorce kemudian janji lagi nih, janji akan membayar sisanya yang 98 juta itu tanggal 5 Desember. Tapi lagi-lagi sampai sudah lewat tanggal 5 Desember pun nggak dilunasin gitu ya. Nah, ini kan kelihatan ya. Oh, ini kira-kira apa nih jadinya? Berarti ya, kan si tergugatnya tuh melakukan uang prestasi ya Bu? Ya, uang prestasi ya. Ini sebetulnya baik banget sebetulnya ya si penggugatnya ini ya, sudah memberikan tenggang waktu yang cukup panjang ya. Lalu langkah hukumnya apa Bu yang bisa dilakuin kalau misalkan si tergugatnya ini uang prestasi? Oke. Jadi tadi dari melihat kronologis kasusnya tadi sudah jelas ya bahwa si tergugat itu melakukan manifestasi. Nah, ini di pasal 1238 dikatakan bahwa seseorang dianggap telah melakukan manifestasi ketika telah mendapatkan somasi ya. Somasi berupa surat perintah, akta,
atau telah ditentukan di dalam perikatan itu sendiri. Ya, jadi di perjanjian tuh pasti sudah ada kok itu. Misalnya kapan si para pihak itu dikatakan wan prestasi. Nah, rujukannya pasti adalah KUH Perdata. Nah, somasi ini dalam perkembangannya dapat dilakukan secara lisan. Jadi somasi itu nggak harus terlalu formal pakai surat gitu ya. Kecuali kalau memang kalau jaraknya jauh atau kalau sekarang kan sudah bisa ya, mungkin lewat WA juga bisa gitu ya. Lewat SMS, lewat telepon ya diingatkan. Jadi sebetulnya somasi itu kan mengingatkan ya, mengingatkan. Nah, dalam kasus ini penggugat telah menghampiri tergugat untuk menegur. Sudah ditegur baik-baik ya untuk membayar cicilan pertamanya ya. Bahkan sudah diterima juga yang dia hanya membayar 27 juta tadi ya, sudah diterima, oke, nggak apa-apa. Yang penting sisanya segera dibayar ya. Tapi sampai gugatan bahkan sampai si penggugat itu mengajukan gugatannya pengadilan, ini kejadiannya di Kupang ya. Jadi si penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang ya. Tergugat belum juga membayar sisa pembelian kosnya ya kepada si penggugat. Nah, tergugat ini kemudian melaksanakan perjanjian, ini wan prestasinya adalah melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, karena harusnya bayar uang mukanya 100 juta ya kan, bayar pertamanya kemudian 25 juta, tapi hanya dibayar 27 juta dan kemudian tidak lagi ada pembayaran. Ya, ini jadi wan prestasinya dia dikatakan melaksanakan perjanjian, dia sudah melaksanakan perjanjian, buktinya adalah dia membayar 27 juta tadi, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan karena totalnya adalah 125 juta. Nah, pembayaran sisanya 98 juta itu tidak dilakukan ya. Nah, ini sampai tanggal 5 Desember tadi ya, namun janji tersebut tidak dilaksanakan sampai gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang. Hal ini berarti membuktikan bahwa tergugat itu sudah melaksanakan perjanjian tapi sebagian tadi ya, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya ya, karena tidak membayar sisa uang pembelian kos pada tanggal yang telah dijanjikan. Jadi deadline-nya tuh 5 Desember gitu ya, tapi nggak sama sekali dilakukan oleh si tergugat ya, sehingga si penggugat akhirnya kan nggak bisa cara lain lagi nih, karena cara persuasif udah, secara kekeluargaan sudah gitu kan ya, tapi nggak kunjung selesai masalahnya, maka akhirnya harus ke pengadilan. Saya izin nanya lagi Bu, tadi kan kata Ibu somasi itu ada yang lisan dan tulisan ya Bu. Nah, kalau somasi lisan itu memiliki kekuatan hukum juga gak sih Bu? Oke, kalau di persidangan ini kita masuk ke hukum acara dikit ya. Biasanya hakim tuh kan akan menanyakan juga apakah sudah diberikan peringatan ya, menanyakan kepada penggugat, si tergugat sudah diingatkan apa belum untuk melaksanakan prestasinya. Sudah ya, berapa kali, biasanya di cross check kan. Kalau di acara perdata itu kan para pihak ini pengadilannya itu kan bersifat pasif ya, bersifat aktif, artinya para pihak ini harus mendalilkan apa yang menjadi, apa yang sudah dilakukannya dan apa yang tidak dilakukannya gitu ya. Penggugat kan bilang tergugat itu sudah saya peringatkan ya menggunakan somasi beberapa kali tapi lisan, itu tetap dipercaya, bisa diakui oleh hakim ya, oleh pengadilan. Nah, hakim kemudian akan menanyakan ya ke tergugat gitu, masih boleh meskipun lisan ya. Berarti sama ya Bu, kekuatan hukumnya sama yang tulisan disebut yang somasi tulisan? Ya sama. Mungkin kalau yang somasi tulisan tuh mungkin akan lebih mudah ya. Jadi kan si tergugatnya nggak ngelak lagi. Enggak kok, saya nggak pernah ituin. Tahu-tahu saya terima surat. Tahu-tahu saya terima surat gugatan dari panggilan dari pengadilan ya, seperti itu. Nah, itu memang fungsinya yang tertulis tuh seperti itu, karena akan ada mudah untuk dibuktikan itu. Lalu Bu, saya mau tanya, kan dari yang tadi kasus Ibu jelasin, ya, itu ada gak sih Bu akibat hukum
dari kasus tersebut bagi para pihak? Oke, tentu saja ya akibat hukumnya bagi pihak yang melakukan non prestasi khususnya ini ya dalam ini putusan Pengadilan Negeri Kupang ya nomor 18 PD3 2016 ya PNKPG yang dilakukan oleh si tergugat ini dalam bentuk membayar uang sisa pembayaran jual beli kios beserta isi dagangannya sebesar 80.500.000 dan membayar biaya perkara. Jadi ketentuan hukum acara di Indonesia, hukum acara perdata itu jadi pihak yang kalah di dalam gugat menggugat ini maka dia harus membayar biaya perkara. Jadi biaya perkara itu ditanggung oleh si tergugat ya kalau dia kalah. Maka dan juga dia harus membayar sisa pembayaran kios. Ini udah baik banget ini gugatannya. Biasanya ada juga yang minta gugatannya minta selain keterlambatan kemudian semacam ini ya tambahan-tambahan lain denda didenda gitu ya. Tapi ini dia nggak denda, hanya udahlah sisanya aja yang perlu dibayar gitu ya. Sama perkara di pengadilan ini menjadi kewajiban dari si tergugat untuk melaksanakannya. Oke. Nah, tergugat kemudian itu membayar uang pembelian kios ya, harusnya kan sesuai dengan tanggal yang disepakati 125 juta, jadi baru 27 juta sebetulnya. Tapi mungkin ada yang di dalam perjalanannya ya itu sudah dibayar, jadi bayarnya tuh nyicil tapi nggak sesuai dengan kesepakatan gitu ya, sehingga tadi akhirnya pengadilan memutuskan bahwa si tergugat harus membayar kios tadi beserta isi dagangannya. Jadi sebenarnya kiosnya itu sudah isi dagangan, jadi si tergugat tadinya tuh sudah tinggal jualan aja di situ gitu kan. Jadi ini kan plus dari beserta isi dagangannya seperti 80.500.000 tadi yang harus dibayarkan. Oke. Jadi seperti itu, cukup jelas, Vira? Sangat jelas Bu, ini luar biasa banget Bu ilmu yang udah Ibu berikan tentang perikatan untuk melakukan non prestasi, disertai juga contoh-contoh. Jadi dalam hal ini kita bisa ngelihat bahwa dari kasus tersebut apa aja langkah hukum yang harus dilakukan kalau misalkan pihak itu ngelakuin non prestasi, terus dasar hukumnya juga. Itu sangat bermanfaat banget sih Bu, ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, makasih. Sebetulnya nggak harus sampai gugatan ya. Ini sebenarnya kan nilainya juga nggak terlalu tinggi ya, 125 juta. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Tapi mungkin karena di daerah itu cukup lumayan ya nilai segitu. Sebetulnya bisa diselesaikan secara musyawarah tadi. Misalnya ternyata kondisi jadi tergugat tuh memang nggak memungkinkan ya, mungkin dia lagi tidak ada uang ya, tidak ada biaya untuk bisa membayar kiosnya yang semula dia bisa ya, tetapi ternyata di perjalanannya dia ada kendala gitu ya. Sebenarnya bisa dibuat perjanjian yang baru. Jadi membatalkan perjanjian yang sebelumnya itu boleh ya, dibatalin dulu nih, tapi sepakat kedua belah pihak. Nggak boleh secara sepihak. Misalnya tadi tergugat kan ngilang gitu aja. Dia membatalkan perjanjian tetapi tidak sepakat dulu dengan si penggugatnya ya. Nggak sepakat dulu. Kalau sepakat ini saya kayaknya kesulitan kalau harus melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang kemarin gitu ya. Kemudian para pihak ya udah deh kalau gitu kita batalin ya, kita buat perjanjian yang baru ya, bikin yang baru. Yang dimana si tergugat itu sangat mungkin bisa memenuhi prestasinya. Misalnya kalau tadi hanya 2 kali pembayaran, bisa 4 kali dalam 1 tahun ya, jadi mungkin bisa meringankan. Atau melihat kemungkinan omset ya, hasil dari bisnisnya dia di kios itu kira-kira maju apa enggak gitu ya. Kalau misalnya maju kan bisa lebih cepat. Misalnya sudah diperjanjikan, ya udah deh kita buat perjanjian yang baru, bikin 4 kali pembayaran misalnya dengan cicil 4 kali. Tapi ketika kiosnya usahanya maju di kios itu bisa jadi malah lebih cepat ya, nggak sampai 4 kali dan itu dimungkinkan. Nah, itu kan
akan lebih baik ya untuk diselesaikan secara musyawarah dibandingkan kita harus ke pengadilan, karena tadi ada biayanya loh. Biayanya kan kalau biayanya ditanggung, jadi kan plus lagi 80 juta ditambah 500 sekian tadi ya. Lumayan Iya, Bu. kan harusnya dia bisa buat ngisi dagangannya lagi ya, justru ya, jadi nggak bisa. Baik, terima kasih Vira untuk kehadirannya hari ini bersama Ibu, bersama Bu Yanti ya. Kita belajar hukum perdata di seri hukum perikatan, dan kita akan ketemu lagi di seri hukum perikatan yang lain. Kita akan bahas hal-hal yang lebih seru lagi. Nah ini ya, ada satu lagi nih Vira. Kalau kita bicara tadi dari putusan itu, kayaknya gemes ya. Ditanya itu isi perjanjian tertulisnya, kontraknya kayak apa ya? Oh iya. Ya. Mungkin sebelum itu kita tuh harus mengetahui dulu ya Bu isi perjanjian kontraknya. Benar. Kan banyak ya kasus-kasus wan prestasi tuh banyak banget di pengadilan. Coba lihat di repositorinya Mahkamah Agung ya, itu wan prestasi itu ribuan ya. Kayaknya apa perlu ya kita itu mengetahui, masyarakat juga mengetahui gimana sih supaya mencegah terjadinya wan prestasi ya dalam perjanjian. Mestinya harusnya dimulai dari bagaimana kita membuat kontrak perjanjian. Oke, mungkin itu materi kita untuk pertemuan yang akan datang ya. Gimana caranya bikin kontrak supaya nggak kena gugatan wan prestasi. Seru Bu kayaknya ya untuk buat kontrak tersebut. Iya ya. Saya jadi penasaran Bu. Oke, nanti kita bikin lagi ya. Kita ketemu lagi dengan materi yang lebih seru. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa pasti harus diikutin kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam.